Sobat ASN. Hai. Hai. Selamat datang di podcast Smart Governance, ruang diskusi santai tapi berbobot seputar tata kelola pemerintahan cerdas dan berintegritas. Hari ini kita akan membahas good practice and bad practice dalam manajemen ASN dan Smart Governance, khususnya dalam pelayanan publik. Sudah hadir bersama saya rekan-rekan ASN yang luar biasa. Halo semua. Hai. Oke, sebelum masuk ke contoh kasus, saya ingin bertanya dulu, apa sih sebenarnya smart governance itu? Smart governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, dengan ASN sebagai motor penggeraknya. Kuncinya ada di manajemen ASN yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Baik, terima kasih Kak Hanifah. Kali ini kita akan mulai dari bad practice dulu ya. Menurut pengalaman kakak-kakak dan abang semua, contoh praktik yang belum mencerminkan smart governance itu seperti apa? Baik, kalau saya bisa ambil contoh, salah satunya yaitu kita ambil di pelayanan publik. Contohnya masih ada proses layanan yang manual, berbelit, dan tidak transparan, padahal teknologinya tersedia di instansi tersebut. Kalau dari saya sebagai pengguna layanan nih, saya pernah mengalami informasi yang tidak sinkron tuh antar petugas. Sehingga saya harus bolak-balik tuh karena ada data yang tidak terintegrasi. Kalau aku sih dari sisi manajemen, bad practice itu juga terlihat saat penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya. Terus minim evaluasi kerja dan kurangnya pengawasan. Dari penjelasan kakak dan abang, berarti ini menunjukkan bahwa manajemen ASN belum berbasis merit system ya, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Jadi bisa kita simpulkan, bad practice smart governance itu ditandai dengan adanya pelayanan yang lambat dan tidak transparan, yang pertama. Terus yang kedua, pemanfaatan teknologi yang minim. Yang ketiga, ASN belum dikelola secara profesional. Oke, sekarang kita beralih nih ke good practice. Seperti apa penerapan smart governance yang ideal menurut kakak dan abang semua? Kalau menurut aku, good practice itu dimulai dari kepemimpinan yang visioner dan mendukung inovasi. Contohnya, penerapan sistem informasi terintegrasi untuk pelayanan dan kepegawaian. Misalnya di pelayanan publik juga, smart governance terlihat saat layanan berbasis digital, alur kerja jelas dan terukur, respon cepat terhadap keluhan masyarakat. Nah, kalau dari sisi manajemen ASN, good practice itu akan terlihat pada penempatan pegawai yang sesuai kompetensi, penilaian kinerja yang objektif, dan juga pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Kalau sebagai masyarakat, kami merasakan dampaknya langsung tuh. Pelayanan bisa jadi lebih cepat, lebih pasti, dan juga masyarakat pasti akan puas. Oke, berarti dari semua penjelasan kakak abang, berarti itu semua termasuk esensi smart governance ya, di mana ASN bersikap profesional, sistemnya cerdas, dan masyarakat juga puas. Selanjutnya, sebagai peserta Latsar CPNS nih, apa refleksi yang penting bisa kita ambil dari penerapan smart governance ini? Sebagai peserta Latsar CPNS, refleksi yang bisa kita ambil itu adalah ASN bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai agen perubahan yang menuju ke smart governance. Kita sebagai ASN juga bisa memulai perubahan kecil yang dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya disiplin, berkolaborasi, dan inovasi di unit kerja kita masing-masing. Dan yang terpenting, jangan lupa nilai berakhlak dan orientasi pelayanan pada publik harus menjadi budaya kita, budaya kerja untuk kita semua. Betul sekali. Baiklah Sobat ASN, smart governance bukan sekedar teknologi, tetapi komitmen ASN untuk bekerja profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Terima kasih atas diskusi hari ini kakak-kakak abang-abang semua yang sangat-sangat bisa dibilang menjadi panutan banget ya. Semoga kita bisa jadi ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.
Baiklah, semoga podcast ini menjadi Amin. refleksi dan motivasi kita semua. Saya pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Smart Governance. Salam semua. Bye-bye.